Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Oke, di video saya kali ini akan membagikan sebuah tutorial belajar mengenal perintah Shopper AutoCAD beserta fungsinya ya, dengan cepat dan mudah. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja buka AutoCAD-nya. Di sini saya pakai AutoCAD 2007 ya teman-teman. Oke, yang pertama kita mengenal perintah line. Line ini fungsinya untuk membuat sebuah garis yang tidak utuh. Kita langsung aja ketik line atau juga bisa disingkat L aja ya. Lalu enter. Kita klik, kita otonya hidupin dulu ya. Kita masukin ukurannya misalkan 250, enter. Kita tarik lagi ke bawah misalkan 100, enter. Nah seperti ini kan tidak utuh ya teman-teman, tidak nyambung ya. Oke, perintah selanjutnya kita mengenal polyline. Polyline ini fungsinya untuk membuat sebuah garis tapi secara utuh. Kita coba ketik polyline atau juga bisa disingkat PL, lalu enter. Kita klik sembarang, kita masukin ukurannya misalkan 200, lalu 50 ke bawah, lalu enter. Nah ini kan tidak nyambung teman-teman ya, ini tidak nyambung. Nah kalau polyline, pakai polyline ini nyambung ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mengenal perintah erase atau hapus ya teman-teman. Nah ini caranya, kita ketik aja atau bisa juga kita singkat aja ya, lalu enter. Lalu kita klik atau bisa juga di blok kayak gini ya teman-teman, lalu kita enter. Lalu kita copy ya teman-teman. Copy ini fungsinya untuk memperbanyak objek atau sebuah gambar ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ketik copy atau juga bisa disingkat CO, lalu enter. Kita blok atau kita bisa klik lalu enter. Kita klik di mana aja lalu kita garis, kita masukin ukurannya misalkan 300. Oke. Nah seperti ini. Lalu kita mengenal move atau memindahkan sebuah gambar. Nah ini caranya ya, kita ketik move atau juga bisa disingkat M aja, lalu enter. Kita lock lalu kita pindahkan per 100. Oke. Lalu di perintah selanjutnya kita mengenal offset ya.
Offset ini untuk memperbanyak sebuah gambar atau objek dengan ukuran yang ditentukan. Kita langsung aja ketik offset atau bisa disingkat O, enter. Kita masukin ukurannya misalkan 25, lalu enter. Kita klik objeknya, kita klik, bisa di sini, nah kayak gini, bisa juga ke atas. Lalu perintah selanjutnya kita dengan stretch ya. Stretch ini fungsinya untuk menggeserkan atau memperpanjang atau memperpendek sebuah objek. Oke, langsung aja kita ketik stretch. Atau bisa disingkat S, lalu enter. Lalu kita blok objek yang kita memperpanjang, lalu enter. Kita klik, lalu kita geser, misalkan kita kasih 100, lalu enter. Di perintah selanjutnya kita mengenal mirror ya. Fungsinya untuk mencerminkan sebuah gambar atau objek ya. Oke, langsung aja kita ketik mirror atau bisa juga disingkat MI, lalu enter. Lalu kita klik atau kita blok, kita klik sembarangan ya. Lalu kita begini, lalu kita klik, lalu enter ya, seperti ini teman-teman. Lalu kita mencoba mengenal perintah rektang ya. Rektang ini fungsinya untuk membuat sebuah objek persegi atau segi 4 ya, intinya persegi ya. Oke, langsung aja kita ketik rektang atau bisa juga kita singkat rex. Nah kayak gini, lalu kita enter. Nah kita masukin ini, kita klik, lalu kita masukin ukurannya. Nah ini kita masukin kata dimension atau bisa juga disingkat D aja ya, D. Lalu kita masukin ukurannya, misalkan 100, lalu enter 100. Nah seperti ini. Lalu kita mengenal polygon. Polygon ini untuk membuat sebuah ya sama kayak rektang, cuma kalau polygon ini kalau kita buat segitiga, segi 4 juga bisa, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Oke, langsung aja kita ketik polygon. Kita masukin segi berapa yang mau kita bikin, misalkan kita mau bikin segitiga ya, kita masukin 3, lalu enter. Lalu kita klik sembarang, lalu kita klik ini, kita masukin ukurannya misalkan 100, lalu enter. Nah kita coba bikin segi 6, kita polygon lagi, kita masukin 6, lalu enter. Lalu kita klik, lalu kita klik ini. Nah seperti ini. Lalu kita masukin ukurannya misalnya 100.
Nah, seperti ini teman-teman. Oke, di perintah selanjutnya kita coba mengenal perintah apa lagi ya. Oh ya, kita mengenal perintah, kita bikin lingkaran ya teman-teman. Ini perintahnya. Circle. Langsung aja kita ketik circle, atau bisa juga kita singkat cek, lalu enter, lalu kita klik, lalu kita masukin ukurannya, masukin radiusnya teman-teman ya. Misalkan kita mau bikin diameter 200. Nah, kalau radiusnya kan setengah lingkaran ya. Oke, kita masukin radiusnya misalkan 100. Nah, seperti ini. Ini diameter 200 teman-teman. Oke, selanjutnya perintah ARC, fungsinya untuk membuat sebuah lengkungan atau setengah lingkaran ya. Oke, kita ketik ARC, lalu enter, lalu kita klik, kita matiin ortonya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita mengenal perintah chamfer dan fillet ya. Kedua ini untuk menghubungkan sebuah garis yang tidak sejajar. Kalau chamfer ini untuk menghubungkan ya kayak jadi nyiku ya teman-teman. Kalau fillet ini jadi lengkung ya. Kita langsung aja supaya lebih jelas. Ini kita copy dulu buat bahan. Oke, kita masukin langsung aja kita ketik chamfer, enter. Nah, kita klik objeknya, lalu enter. Oh sorry teman-teman, ini oke, langsung aja kita ketik chamfer, lalu enter, lalu kita masukin ini ukurannya, so distance ini kita enter dulu, lalu kita masukin ukurannya misalkan 20 aja ya, 20, lalu enter lagi, kita klik di sini, lalu kita klik di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini maksud saya, jadi menyiku kayak begini ya teman-teman. Lalu fillet, kita langsung aja ketik fillet. Nah, kalau fillet ini kita masukinnya radius teman-teman, karena dia setengah lingkaran ya. Kita masukin R atau radius, lalu enter, kita klik, kita masukin ukurannya, misalkan ya samain aja 20 ya, 20, enter, lalu kita klik di sini, lalu kita klik di sini. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita mengenal perintah untuk membesar dan mengecilkan sebuah gambar atau objek atau garis ya. Kita pakai skala. Ini namanya untuk memperbesar atau memperkecil sebuah gambar atau objek. Oke, kita langsung aja ketik skala, atau bisa juga kita singkat SC.
Nah, kita coba kecil ini teman-teman, setengahnya dari ukuran yang ini ya teman-teman. Kita klik atau klik objeknya, atau bisa juga di blok objeknya, lalu kita enter, kita klik sembarang ya, di sini aja pas garisnya, kita masukinnya 0,5. Nah, seperti ini. Kita coba besarin lagi, kembali ke ukuran semula, kita ketik SC, lalu kita enter, kita klik objeknya, lalu enter, lalu masukin ukurannya. Tadi kan setengah ya, berarti 0,5. Nah, sekarang jadi kebalikannya, jadi 2. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan video tentang pengenalan perintah Shopper AutoCAD-nya ya. Dan mungkin di video selanjutnya saya akan membagikan ilmu lagi ya tentang perintah-perintah lainnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat.